Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Siswa kelas 9. Kali ini kita akan lanjutkan materi pelajaran bab 2 persamaan kuadrat, yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan menjadi kuadrat sempurna. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar materi ini berarti kalian diharapkan dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Kemudian yang kedua, dapat menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan kuadrat sempurna. Oke. Kita lanjut. Pembahasan yang pertama adalah mengenai akar dari persamaan kuadrat. Ada beberapa bentuk persamaan kuadrat. Perhatikan yang pertama, ini adalah contoh persamaan kuadrat yang paling sederhana. X kuadrat sama dengan 4. Berapa nilai X-nya? Ya, kalian pasti tahu. Berapa pangkat 2 hasilnya 4? Ya, pasti kalian akan menjawab 2. Kita coba lihat ya. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus akar 4. Ya, di sini pangkat 2-nya hilang, di sini muncul menjadi akar. Sehingga X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif akar 4. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Kita tahu 2 pangkat 2, 4, betul nih, berarti jawaban yang ini pasti betul. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 2, betul kan? Negatif 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Ya, negatif kali negatif hasilnya. Jadi kedua jawaban ini adalah betul ya. Oke, ini pengertiannya. Jika X pangkat 2 sama dengan K dan K itu bilangan tak negatif, bilangan bukan negatif, maka X-nya ada 2, yaitu X sama dengan akar dari K, atau yang kedua X sama dengan negatif akar K. Oke, pertanyaan atau contoh yang kedua. Akar persamaan bentuk X tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat juga ya, karena X tambah 5 pangkat 2 kalau diuraikan menjadi X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25. Nah, untuk mencari penyelesaian ini bagaimana? Perhatikan langkah-langkahnya. X tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Pangkat 2-nya hilang, di sebelah kanan muncul akar. Seperti tadi ya, plus minus akar ya. X tambah 5 sama dengan plus minus akar 16. Berarti kita pecah X tambah 5 sama dengan 16 atau X tambah 5 sama dengan negatif akar 16. Karena 16-nya kita cari 4, berarti X tambah 5 sama dengan 4. Dan di sini juga sama, karena 16-nya 4, berarti X tambah 5 sama dengan negatif 4. Berikutnya, 5-nya saya pindah ke ruas kanan. Berarti tandanya berubah. X sama dengan 4 dikurang 5. Ini juga sama. 5-nya pindah ke sini, jadi negatif 5. Nah, yang pertama X-nya sama dengan negatif 1 dari 4 kurangi 5. Yang sebelah kanan yang kedua X-nya sama dengan negatif 9. Dari mana? Negatif 4 dikurangi 5. Di jawabannya ada 2 ya, negatif 1 dan negatif 9. Oke, ini kesimpulannya. Jika dalam kurung X tambah A pangkat 2 sama dengan K bilangan tidak negatif, maka X sama dengan min A ditambah akar A, atau X sama dengan min A dikurang akar A. Oke, berikutnya langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini akan selalu sama untuk berbagai macam soal dengan menggunakan metode kuadrat sempurna. Nanti kalian bisa bandingkan metode ini dengan metode sebelumnya yang pemfaktoran, mana yang lebih mudah, dan itu yang kalian bisa pakai, mana yang lebih mudah. Oke ya, kita mulai. X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, berarti kita akan dapatkan A-nya sama dengan 1. A-nya diambil dari mana? Koefisien X pangkat 2. Tidak ada angkanya, berarti 1.
B-nya sama dengan 5 diambil dari koefisien X. C-nya sama dengan 6 diambil dari konstanta. Ya, ini habitnya sudah ketahuan. Oke, persamaan kuadrat soal itu harus kita ubah menjadi bentuk ini. X tambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Dari soal harus diubah menjadi bentuk X tambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Nah, nilai P dan Q-nya itu harus dicari. Ada rumusnya, ini dia rumusnya. Nilai P dan Q. P-nya sama dengan B per 2A. Ya. B per 2A. B-nya dari mana? Dari atasnya ya. B-nya 5, A-nya 1. Berarti 5 per 2 kali 1. Berarti P-nya nilainya adalah 5 per 2. Kemudian rumus Q-nya itu C per A dikurangi B per 2A pangkat 2. Berarti sebenarnya di sini B per 2A itu adalah P. Jadi sebenarnya rumus Q itu bisa juga dituliskan sebagai Q ya. C per A dikurangi dengan P pangkat 2. Ya, C per A dikurangi P pangkat 2. Oke, sementara kita pakai dulu rumus sesuai ini ya. C per A dikurangi dalam kurung B per 2A pangkat 2. C-nya berapa? C-nya 6 per A-nya 1. Berarti 6 per 1 dikurangi B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya adalah 5. Berarti 5 per 2 kali 5 per 2 kali 1 pangkat 2. Berarti sama dengan 6 per 1, 6. 5 per 2 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2-nya 25. 2 pangkat 2-nya 4. 25 per 4. Kemudian dikurangi. Karena bentuk pengurangan berarti penyebutnya harus disamakan dulu. Jadi 6-nya saya kalikan dengan 4. Jadi 24 dikurangi 5. Maaf, 24 dikurangi 25 per 4. Hasilnya adalah negatif 1 per 4. Ini adalah nilai dari Q-nya. Ini nilai Q. Ini adalah nilai P. Masuk kemana? P-nya masuk ke P. P-nya ada di sini. Jadi ini masuk ke sini. Q-nya masuk ke Q. Berarti ini masuk ke sini. Ya. Jadi X tambah 5 per 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 per 4 sama dengan 0. Langkah berikutnya. Negatif 1 per 4-nya saya pindah ke kanan. Berarti tandanya harus berubah. Negatif berubah jadi positif. Jadi dalam kurung X tambah 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Berikutnya, pangkat 2-nya saya hilangkan. Berarti di sebelah kanan muncul plus minus akar. X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus akar 1 per 4. Oke, kemudian akar 1 per 4-nya dicari, berarti 1 per 2. Jadi, kita pecah X sama dengan 5 per 2, min 5 per 2, ditambah 1 per 2, atau X sama dengan min 5 per 2 dikurang 1 per 2. Masing-masing kita hitung. Berarti ini min 5 ditambah 1 per 2, penyebutnya sudah sama ya, jadi langsung dihitung. Min 4 per 2, per 2 adalah 2. Kemudian yang di sebelah kanan, ini juga penyebutnya sudah sama, berarti min 5 dikurangi 1, min 6 per 2 hasilnya 3. Ya. Catatan. Yang pertama, AX pangkat 2 tambah B tambah C sama dengan 0 diubah menjadi X ditambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0 dengan syarat ya. Jadi ini yang bagian paling pentingnya, karena ini rumus berarti kalian harus hafalkan. P sama dengan B per 2A, kemudian Q-nya sama dengan C per A dikurangi B per 2A pangkat 2, atau Q-nya boleh kita pakai rumus itu ya, yang lebih sederhana. C per A dikurang P pangkat 2. Ya, kemudian catatan yang kedua, X tambah P pangkat 2 sama dengan Q, maka X tambah P sama dengan plus minus akar Q.
Jadi ketika menghilangkan tanda pangkat berarti di sebelah kanan muncul plus minus akar. Oke, mudah-mudahan jelas ya kita. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0 dengan kuadrat sempurna. Perhatikan untuk soal yang ini itu berbeda dengan soal yang sebelumnya. Di sini koefisien dari x pangkat 2 adalah 2. Berarti kita ubah dulu ya. Persamaan ini kita bagi dengan 2 semuanya. Pembaginya itu diambil dari koefisien x pangkat 2. Jadi kalau misalnya di sini koefisiennya 3 berarti nanti harus dibagi 3. Ya. Ini hasil pembagiannya 2x pangkat 2 bagi 2, 7x bagi 2, 3 bagi 2. Ya, kemudian kita harus ubah menjadi bentuk x tambah p pangkat 2 tambah q sama dengan 0. Kita harus cari nilai p dan nilai q-nya dengan rumus yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Nah, A-nya 1, ini A-nya 1, B-nya 7/2, C-nya 3/2. Kita masukkan di rumus P. B per 2A. B-nya 7/2 per 2 kali A-nya 1. Berarti hasilnya adalah 7/4. Berikutnya Q-nya. C per A per A dikurangi P pangkat 2. C-nya 3/2. Jadi 3/2 per 1 dikurangi 7/4 pangkat 2. 3/2 dikurangi 49/16. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya 2. Ini penyebutnya 16. Berarti yang 2 saya kalikan 8 supaya jadi 16. Berarti 3-nya juga kali 8. Berarti 24 dikurangi 49/16. 24 dikurangi 49 hasilnya min 25/16. Ini adalah nilai Q-nya. Kemudian ini adalah nilai P-nya. Kita masukkan di langkah kedua ya. Langkah kedua tuh ini. Berarti ini saya masukkan P, ini saya masukkan Q. Ya, 7/4 masuk ke situ. Min 25/16 masuk ke situ. Lanjut. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif 25/16 itu pindah ke ruas kanan. Berubah jadi positif. Jadi X tambah 7/4 pangkat 2 sama dengan 25/16. Berikutnya pangkat 2-nya saya buang, berarti di kanan muncul plus minus akar. Kemudian 7/4-nya saya pindahkan ke ruas kanan, berubah jadi negatif 7/4 sama dengan plus minus akar 25/16. Setelah itu kita pisahkan. Yang pertama adalah min 7/4 ditambah 5/4. Dari mana nih 5/4? Dari sini ya, akar 25/16. Akar 25 itu 5, akar 16 itu 4. Jadi 5/4. Atau min 7/4 dikurangi 5/4. Tinggal kita hitung. Min 7 tambah 5/4 nih, karena penyebutnya sudah sama. Berarti min 7 tambah 5 min 2/4. Berarti hasilnya adalah min setengah. Yang di sebelah kanan min 7 kurang 5/4. Min 7 kurang 5 min 12/4. Berarti X sama dengan min 3. Ya. Demikian langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Kalau kalian masih belum jelas, berarti kalian bisa ulang video ini. Langkah-langkah ini akan selalu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.